Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 1. Kali ini kita akan membahas chapter 10, yaitu tentang menilai dan menanggapi resiko kecurangan. Oke, jadi kali ini chapter 10 kita akan banyak membahas bagaimana resiko-resiko kecurangan yang terjadi atas laporan keuangan. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana juga cara mengauditnya. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi di sini ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu tentang mengetahui dulu kalau kecurangan atau fraud itu dibagi menjadi dua, yaitu tentang fraudulent financial reporting atau kecurangan pelaporan keuangan dan juga penyalahgunaan aset, misappropriation of asset. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai fraud triangle, di mana fraud triangle ini adalah kondisi kenapa orang itu mau curang, ya, mau melakukan tindak kriminal kecurangan. Lalu yang ketiga, kita akan menilai risiko kecurangan tersebut dan mendeteksi salah saji atas kecurangan tersebut. Lalu yang keempat tentang tata kelola, ini corporate governance, tata kelola perusahaan, ya, di mana tata kelola tersebut bisa berguna untuk mengurangi risiko kecurangan. Lalu yang kelima kita akan menanggapi, ya, kita akan mengembangkan respon untuk bisa mengidentifikasi risiko kecurangan. Lalu yang keenam kita akan melihat area-area daripada risiko kecurangan, ya, di mana perlu kalian tanamkan bahwa risiko kecurangan banyak sekali terjadi di bagian pendapatan, ya, di siklus pendapatan dan penagihan. Lalu yang ketujuh kita akan melihat bagaimana teknik-teknik interview, wawancara, ya, dan aktivitas lain, ya, ketika kecurangan tersebut sudah terduga, ya. Jadi sudah kemungkinan besar ini melakukan kecurangan, lalu bagaimana cara melakukan teknik interviewnya. Lalu yang keempat masalah dokumentasi, kita mendokumentasikan, ya, semua resiko kecurangan, penilaian resiko kecurangan ke dalam kertas kerja. Hal-hal apa saja yang harus didokumentasikan? Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, fraud sendiri dibagi menjadi dua, kecurangan pelaporan keuangan dan juga penyalahgunaan aset, di mana kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan oleh top management, ya. Jadi manajemen bagian atas atau senior. Lalu penyalahgunaan aset biasa dilakukan oleh low management atau bahkan karyawan, ya. Karyawan-karyawan daripada perusahaan, ya, seperti mencuri uang dari mesin kasir seperti itu. Lalu fraud triangle, ada 3 kondisi, ya, namanya triangle berbentuk segitiga karena adanya faktor atau kondisi seperti ini. Ada 3, yaitu tekanan, pressure atau dorongan, ya. Jadi ada sesuatu yang menekan mereka atau situasi yang menekan mereka untuk berbuat curang, ya. Lalu yang kedua adanya kesempatan. Ya, jadi kesempatan di sini lebih ke arah lemahnya, ya, lemahnya internal kontrol perusahaan sehingga timbullah situasi di mana mereka bisa melakukan kecurangan. Lalu yang ketiga kembali ke individunya sendiri, masalah sikap dan juga mereka bagaimana merasionalisasi, ya, dari kondisi yang ada atau bahkan masalah budaya budaya di perusahaan maupun budaya pada individu itu sendiri. Lalu, yang berikutnya kita akan melihat penilaian risiko audit, di mana untuk menilai risiko audit selalu dibutuhkan profesional skepticism, ya. Nah, ini sudah pernah dijelaskan pada saat materialitas, di mana dibutuhkan dua faktor penting. Nanti akan kita lihat. Nah, lalu untuk bisa menilai risiko audit, kita butuh sumber-sumber informasi, di mana sumber-sumber informasi tersebut bisa didapat dengan cara ini, komunikasi antar audit, ya, antar tim audit, kita berdiskusi dengan antar tim audit kita, ada situasi-situasi seperti apa yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua tentang inquiry management, jadi kita tanya, menyelidiki di pihak manajemen perusahaan. Lalu ada faktor-faktor resiko yang dideteksi oleh auditor. Lalu
Yang berikutnya prosedur analitis, ini penting kan karena ini adalah salah satu prosedur audit yang selalu dilakukan di setiap tahap ya, di mana kita melihat perubahan yang janggal dari laporan keuangan ya, dalam hal ini angkanya. Lalu informasi-informasi lainnya ya. Jadi kelima ini digunakan untuk bisa nantinya mendeteksi resiko kecurangan ya, seperti itu. Ini adalah sumber-sumbernya. Lalu berikutnya tata kelola. Jadi tata kelola ini gunanya untuk ini, mencegah, menghalangi, dan mendeteksi fraud. Oke, jadi ada tiga, yaitu tentang tata kelola di hal budaya kejujuran dan etika tinggi. Tentu saja ini di lingkungan perusahaan. Ya, jadi harus membentuk budaya kejujuran dan juga masalah etika, ya, etika kerja, kode etik. Lalu berikutnya tentang tanggung jawab manajemen untuk evaluasi resiko kecurangan. Jadi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi atau mengukur kira-kira di bagian mana kecurangan tersebut terjadi dan harus mengantisipasinya. Lalu yang ketiga masalah komite audit, peran dari komite audit untuk mengawasi. Ya, jadi di dalam struktur perusahaan ya itu ada pihak independen yang namanya komite audit. Ya, ya, mereka berfungsi untuk mengawasi operasional dari manajemen. Lalu yang berikutnya adalah tingkatan ya, level respon. Tingkatan level respon di mana kita ketika mau menanggapi risiko kecurangan tersebut ada tiga tingkatan. Yang pertama tentang respon secara keseluruhan, lalu yang kedua tingkat asersi ya, asersi manajemen sekali lagi, lalu yang ketiga masalah manajemen override. Jadi pihak manajemen menolak. Nanti akan kita bahas. Lalu ada area-area risiko daripada audit. Jadi ada banyak areanya di mana sekali lagi yang paling krusial adalah pendapatan dan piutang. Ya. Kedua yaitu persediaan. Ya. Tapi yang paling banyak kecurangan yang terjadi adalah pendapatan dan piutang karena ini mudah sekali untuk dimanipulasi. Oke, nanti akan kita lihat. Lalu yang berikutnya adalah dugaan kecurangan dan teknik penyelidikan. Jadi di sini kita akan melihat metode-metode deteksi kecurangan di mana nanti kita bisa tahu kalau kecurangan sering kali terdeteksi karena adanya laporan daripada staff employee sendiri. Itu paling tinggi, hampir 50%. Lalu auditor sendiri akan menggunakan tiga teknik dalam penyelidikan ya. Jadi tiga teknik untuk melakukan tanya jawab dengan manajemen. Lalu keahlian penyelidikan itu juga penting ya. Untuk melaksanakan teknik penyelidikan butuh keahlian yang kiranya bisa diketahui oleh auditor. Oke, yang terakhir masalah dokumentasi. Jadi hal-hal apa saja yang perlu didokumentasi untuk menilai risiko kecurangan tersebut. Ya, karena semua hal-hal yang punya resiko, hal-hal yang punya resiko atas resiko kecurangan harus didokumentasikan semua dalam kertas kerja seperti itu. Jadi kita akan membahas 7 topik ini. Oke, sampai jumpa di video-video penjelasan di masing-masing topik. Terima kasih.